Welcome to MOC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mas Oji Channel, ketemu dan berjumpa lagi di channel yang kita kembangkan di Mas Oji Channel MOC. Pastinya teman berbagi motivasi dan informasi. Nah, hari ini kita ingin berbagi informasi apa? Ya, tentu saja informasi yang terkini, yang banyak dibicarakan orang, yang kemarin sempat heboh gitu ya. Kita bergeser, kemarin sempat ke politik, sekarang kita agak geser-geser ke kasus yang pernah kita tayangkan juga, terkait dengan sebuah kisah bayi yang tertukar. Nah, hari ini kita ingin sajikan sebuah ending perjalanan dari kisah bayi yang tertukar yang ada di Bogor ya, Rumah Sakit Sentosa. Nah, kabar terbarunya adalah kemarin setelah sempat dilakukan tes DNA kedua belah pihak, hasilnya itu diumumkan sudah oleh pihak Polres Bogor ya, yang menjadikan mediatornya. Nah, bagaimana hasilnya? Kita simak aja bagaimana kondisi dari kedua belah pihak dan apakah bayi itu memang betul-betul tertukar dari hasil DNA-nya. Betul, dua-duanya ternyata memang betul tertukar. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Kita simak saja teman-teman semuanya dalam kisah akhir perjalanan dari kasus bayi yang tertukar. Ini dia videonya. Pemirsa, Polres Bogor telah mengumumkan hasil tes DNA terhadap dua bayi di Bogor yang tertukar. Hasilnya menyatakan bahwa benar kedua bayi tersebut telah tertukar dari orang tua aslinya. Hasil tes DNA diumumkan oleh Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro usai pertemuan yang dilakukan antara kedua orang tua bayi yang berlangsung secara tertutup di Polres Bogor pada Jumat sore kemarin. Kapolres Bogor menyatakan berdasarkan data yang diberikan Puslap 4, hasil tes DNA menyatakan 99,9% bayi telah tertukar dari orang tuanya. Wow, valid sekali ya. Udah jelas itu valid ya. Kalau 99,99% bayi tersebut identik tertukar dengan DNA yang cocok dengan yang sudah dilakukan uji DNA-nya. Maka itu berarti ini sebuah keputusan yang harus bisa diterima semua pihak. Kita lanjutkan teman-teman semuanya. 99% tertukar. Yuk kita lihat. Hadir dalam pertemuan ini Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI Kabupaten Bogor, Jawa Barat dan juga Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Polisi juga menyatakan telah melakukan sejumlah langkah penyelidikan seperti memeriksa sejumlah saksi, memeriksa sejumlah pihak di rumah sakit saat kedua ibu tersebut melahirkan. Nah, itu tadi teman-teman semuanya sebuah keputusan dari hasil tes DNA, yaitu 99,99% bayi tersebut memang tertukar. Hasil DNA-nya menyatakan demikian, dan pastinya kedua-dua belah pihak itu sebenarnya bisa menerima. Sebenarnya kita ingin jelas balik ya, apa sih sebenarnya yang terjadi sebelum-sebelumnya, kenapa bisa kasus ini terjadi. Ini bermula dari seorang ibu yang bernama Siti Maulia yang merasa bahwa ini anaknya kayaknya bukan darah dagingnya gitu ya, kemudian mengajukan diri untuk tes DNA dan hasilnya memang negatif bahwa itu bukan bayinya, tetapi pihak pertama memang masih belum siap. Nah, kemudian ini dia kisah dari perjalanan beliau. Kita ingin kilas balik saja ya teman-teman, supaya teman-teman yang belum menyimak bisa lebih tahu. Ini dia kilas balik sebelumnya, sebelum akhirnya diputuskan memang. Seorang ibu bernama Siti Maulia asal Kabupaten Bogor, Jawa Barat mengaku bayi laki-lakinya tertukar selama setahun. Bayinya diduga tertukar saat melahirkan di Rumah Sakit Sentosa Kemang, Bogor pada tanggal 18 Juli 2022. Seorang ibu asal Ciseeng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat berjuang mencari keberadaan bayi laki-laki darah dagingnya sendiri. Selama setahun ini ia merawat bayi orang lain yang diduga tertukar setelah 3 hari melakukan persalinan di Rumah Sakit Sentosa Kemang, Bogor pada 18 Juli 2022 lalu. Nah, itu teman-teman semuanya sekilas balik ya, perjuangan seorang Siti Mauliah yang kemudian membuahkan hasil, dia menemukan buah hati yang sebenarnya. Tetapi ini menjadi sebuah pembelajaran bagi pihak rumah sakit agar tidak terjadi keteledoran ya. Ini dugaan sementara, mungkin perawatnya yang tidak cermat, tidak teliti, kesalahan secara prosedural ya, mungkin bisa terjadi ya. Dan kita ingin juga sajikan tentang komentar dari Ibu Siti Maulia ya, setelah mengetahui bahwa 99% memang bayi yang tertukar. Kita simak saja informasi interview yang menjadi pernyataan dari Ibu
salah satu bayi, yaitu Ibu Siti Mauliah yang sudah berjuang habis-habisan dan kemudian menemukan kebahagiaan bertemu dengan buah hati yang aslinya. Kita simak, ini Ibu Siti Mauliah yang diwawancara. Baik, saya akan bertanya kepada Ibu Siti terlebih dahulu. Ibu Siti, kami mengikuti perjuangan Ibu untuk mengetahui keberadaan anak Ibu selama ini. Bagaimana setelah mengetahui hasil DNA ini? Setelah mengetahui hasil DNA, sekarang udah hasil dan juga udah lega ya, selama ibaratnya berbulan-bulan sampai setahun lamanya menunggu kabar dan di mana si buah hati saya, terus sekarang sudah ketemu ya, hati sangat lega lah, sangat senang juga, gembira juga gitu. Ibu Siti, kemarin ini dilakukan pertemuan secara tertutup. Sebenarnya seperti apa sih pertemuan yang dilakukan dengan Ibu D yang selama ini memang tidak pernah bertemu dengan Ibu? Emang jarang berkomunikasi juga dan juga emang nggak pernah ketemu juga sama si ibu ya. Makanya saya kurang bersilaturahmi ke beliau. Dan setelah akhirnya mengetahui hasil tes DNA yang memang 99,9% itu dinyatakan tertukar, apakah ada komunikasi yang Ibu Siti lakukan dengan Ibu D setelah itu? Komunikasi saya terhadap pihak Ibu B, saya untuk kedepannya dan menjalin persaudaraan, menjalin silaturahmi juga demi masa depan anak-anak, dan juga kita kedepannya harus memantau dan mengasuh anak kita bareng-bareng. Ya, itu dari teman-teman semuanya, sebuah jalinan silaturahmi yang tidak boleh terputus kalau setelah ini tertukar dan dikembalikan hak asuhnya kembali dan masing-masing, maka jadilah ini sebuah hikmah untuk kita semuanya. Baik teman-teman semuanya, saya kira itu informasi yang bisa kita sharingkan, sebuah hikmah untuk kita semuanya tentang bayi yang tertukar ini. Terima kasih kebersamaannya. Kita jadikan hari ini sebagai hari yang lebih baik. Terima kasih kebersamaannya. Saya undur diri. Sampai ketemu di lain kesempatan. Jangan lupa untuk tetap like, share, dan subscribe channel kita ini. Terima kasih. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.